Selamat pagi teman-teman, kita lanjutkan ya video pembelajaran masih mengenai freelance strategi atau successful freelance strategi. Jadi dalam video sebelumnya saya minta tadi Anda untuk mengerjakan assignment pertama ya, assignment pertama, action plan pertama, langkah pertama untuk menjadi seorang independent worker yang sukses. Jadi tentukan jenis profesi atau jenis keahlian yang ingin Anda jual sebagai seorang freelancer atau sebagai seorang independent worker. Ya, kriterianya tadi, kalau bisa sesuai minat Anda, bayarannya maknyus, dan yang tidak kalah penting, kalau bisa Anda sudah punya semacam bekal keahlian ya dalam bidang itu. Syukur-syukur Anda punya bekal keahlian. Tapi kalaupun belum punya, tidak masalah. Sepanjang Anda punya jiwa pembelajar yang tinggi, Anda akan bisa sukses. Itu kunci sukses, teman-teman. Banyak orang malas tapi ingin sukses ya, malas belajar meningkatkan skill, tapi ingin sukses. Ya nggak bisa, akhirnya banyak orang terjebak investasi bodong gitu ya, investasi kripto, investasi forex, ingin cepat kaya, tapi tanpa skill, tanpa kecakapan, tanpa keahlian. Ya jadinya malah rugi ya, amblas modalnya. Jadi sepanjang Anda punya spirit belajar yang tinggi, saya yakin Anda akan sukses teman-teman. Ya, belajar dan praktek ya, bukan hanya belajar teori doang, tapi belajar dan praktek. Oke, nah di slide 14 nih saya bilang, langkah kedua untuk menjadi seorang independent worker yang sukses ya Anda harus berjibaku untuk menjadi expert. Kan tadi saya bilang ya, salah satu sebutan lain dari pekerjaan seorang independent worker atau freelancer ini adalah knowledge worker. Itu sebutan keren, saya suka dengan sebutan itu. Independent knowledge worker, atau pekerja independen yang berbasis pengetahuan. Nah, sebutannya aja knowledge worker, otomatis mensyaratkan pengetahuan yang tinggi, mensyaratkan keahlian atau skill. Sayangnya banyak kasus di Indonesia ini, lulusan S1 tapi tidak punya skill yang marketable gitu ya. Saya yakin 90% sarjana baru yang divisuda itu, kalau ditanya, bulan depan Anda bisa nyari uang sendiri nggak? Mungkin 90% jawabannya belum siap. Ya, akhirnya mereka lamar kerja gitu ya. Ya sebagai karyawan, fine gitu ya. Tapi idealnya kan Anda ketika lulus itu siap. Saya bisa mencari uang sendiri, menjadi independent worker. Ya, menjadi knowledge worker. Jadi dengan keahlian, dengan skill Anda langsung bisa menguangkan keahlian Anda menjadi uang. Ya, tadi misalnya menjual jasa SEO, menjual jasa konsultan media sosial, atau jadi penerjemah, atau jasa bikin website, atau jadi konten kreator, gitu ya. Ya jadi anyway, ini perjalanan menjadi expert ini kunci teman-teman ya, karena yang Anda jual kan keahlian. Misalnya tadi teman saya yang ahli SEO, ya dia pede menjual jasanya sebagai SEO karena dia punya keahlian. Teman saya sebagai seorang penerjemah, karena dia TOEFL-nya mungkin 700-an. Saya pede menjadi seorang independent worker dalam bidang training, dalam bidang konsultan manajemen. Ya karena saya punya skillnya, saya punya ilmunya gitu ya, saya pede. Atau tadi teman saya penjual jasa training karena dia sudah punya pengalaman sebagai seorang trainer. Jadi terbiasa public speaking. Nah sayangnya banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam main HP demi konten yang tidak berfaedah, demi konten yang tidak berdampak pada peningkatan skill gitu ya. Jadi buang-buang waktu. Sudah gitu pingin nasibnya berubah gitu ya. Kalau gajinya stagnan marah-marah gitu ya. Itu kan aneh menurut saya. Ya kalau gajinya penghasilannya mau naik ya Anda upgrade your skill. Dan kemudian syukur-syukur Anda bisa menjual skill Anda. Seperti teman saya tadi yang menjual jasa SEO. Ya. Nah sekarang di slide berikutnya langkahnya bagaimana untuk menjadi seorang expert, menjadi seorang pakar, menjadi seorang ahli, dan kemudian bisa menjual jasa Anda itu. Yang pertama tentukan jenis skill yang mau ditumbuhkan. Ya. Apa? Ya. Misalnya saya juga punya tetangga ya di kampung saya di Pekalongan, dia bekerja sebagai seorang freelancer, tapi jualannya jasa fotografi pernikahan dan fotografi keluarga. Jadi kan tiap tahun itu banyak keluarga pulang kampung foto ketika lebaran ya, foto keluarga.
Nah, teman saya ini cuma lulusan SMA, tetangga saya ini. Tapi dia tadi sama seperti yang jasa SEO tadi, dia belajar otodidak mengenai dunia fotografi. Dia pelajari, berjibaku. Jadi semua ahli itu pada mulanya newbie juga, Mas. Pada mulanya semua orang itu pengetahuan skillnya zero. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk langsung jadi ahli. Jadi jangan gentar kalau Anda merasa belum punya keahlian apapun, jangan gentar. Asal Anda punya spirit belajar yang tinggi, semua keahlian itu bisa dipelajari. Ada bahkan yang cepat. Ya, tadi saya bilang SEO, itu menurut saya ilmu yang bisa dipelajari dengan cepat. Ya, media sosial itu mungkin cepat dibanding misalnya menjadi seorang arsitek atau menjadi seorang dokter. Dokter arsitek itu juga freelancer sebenarnya, Mas. Dokter itu kan tidak tergantung pada satu institusi tertentu, dia menjual jasa keahliannya sebagai seorang dokter. Nah, itu rumit, Mas, ya. Untuk menguasai ilmu menjadi seorang dokter butuh waktu sampai 6 tahun, apalagi dokter spesialis. Arsitek juga lama. Konsultan sipil misalnya, jasa teknik sipil itu juga lama ilmunya. Tapi di era digital ini banyak ilmu yang mahal tapi juga melajarinya nggak sulit. Menjadi trainer misalnya seperti saya ini kan bisa dipelajari hanya dalam waktu 6 bulan menurut saya. Anda banyak baca buku, kemudian praktek public speaking. Ya. Anda belajar menjadi seorang konsultan marketing itu mudah mempelajarinya. Anda konsultan media sosial ya mudah dipelajari. Nah sekarang di 15 ya kembali ya, tentukan jenis skill yang mau ditumbuhkan. Saya ngasih contoh di slide 16, contoh jenis skill untuk menjadi internet marketing konsultan. Ya ini misalnya lebih detail ya, saya ngasih contoh lebih spesifik ya. Misalnya Anda mau menjadi seorang internet marketing konsultan, Pak Yudya saya mau jualan jasa internet marketing konsultan. Nanti klien saya UKM, itu kan banyak UKM yang butuh jasa internet marketing Pak Yudya. Iya betul, saya bilang, sangat betul itu. Nah saya ingin jadi konsultannya. Apa ya yang harus saya pelajari? Nah ini 4 komponen ini. Misalnya Anda harus jago Instagram marketing skills, Anda harus jago shopping selling skill atau Tokopedia selling skill, Anda tahu cara pasang iklan di Tokopedia yang efektif, tidak boncos, Anda tahu konten marketing skills, Anda tahu mengenai Facebook advertising. Jadi Anda tahu bukan hanya cara masangnya iklan di Facebook ya, tapi Anda tahu cara masang iklan yang sukses. Kalau cara masangnya doang sih gampang. Ya, tapi yang gampang ini pun banyak orang tidak bisa ya. Nah Anda bisa ngasih tahu, syukur-syukur Anda kemudian punya tips untuk membuat iklan yang sukses di Facebook. Tips membuat iklan yang sukses di Instagram. Tips membuat iklan yang sukses di Shopee Ad atau Tokopedia Ad, atau tips membuat iklan yang sukses di Google. Nah, kalau Anda jago itu semua, itu sangat mudah teman-teman Anda jadi konsultan internet marketing. Ya. Cara menjualnya nanti kita bicarakan berikutnya ya. Ini contoh teman-teman ya. Nah, Anda kuasai ini skill-skill ini. Dan saya yakin skill ini bisa dikuasai dalam waktu 6 bulan mungkin ya, 6 bulan sampai 9 bulan. Makanya saya suka bilang sama anak-anak SMA, kalau Anda tidak punya biaya untuk kuliah, lebih baik Anda belajar ilmu-ilmu ini. Ada banyak di internet, yang gratis ada, yang berbayar ada. Bahkan ada kursus yang lebih lama ya, full time kursusnya sampai 1 bulan. Itu biayanya mungkin tidak semahal biaya kuliah. Tapi saya jamin kalau Anda menguasai 4 ilmu ini, Anda bisa praktek dan bahkan bisa membuktikan efektivitas iklan-iklan Anda. Saya jamin 100% penghasilan Anda jauh lebih tinggi dibanding lulusan S1 atau bahkan lulusan S2. Meskipun Anda hanya lulusan SMA. Dan sekali lagi ilmu yang ada di depan Anda ini bisa dipelajari secara otodidak. Inilah keajaiban ekonomi digital ya. Ada banyak ilmu yang sangat bisa dipelajari dengan cukup cepat dan menghasilkan uang yang banyak. Tapi banyak orang terjebak kuliah 4 tahun di jurusan yang nggak jelas. Dan setelah lulus bingung mau cari kerja di mana dan akhirnya jadi pengangguran. Jadi anak-anak SMA yang biayanya orang tuanya nggak begitu kaya itu lebih baik belajar ilmu ini. Dia belajar tekun selama 12 bulan dengan praktek saya yakin dia bisa menghasilkan uang pada bulan ke-13. Anda juga bisa belajar ini ya kalau Anda mau menghasilkan side income ya.
Nah, yang di contoh nomor 17, di slide 17 saya ngasih contoh skill untuk menjadi penulis buku. Ya. Misalnya Pak Yudya, saya mau ingin jadi penulis buku yang sukses seperti Pak Yudya gitu misalnya ya. Bukunya bestseller gitu ya. Ya tentu skillnya, writing skillnya harus jago, research skillnya harus jago, personal brandingnya harus bagus, online marketing skillnya juga harus bagus. Yang dua pertama untuk nulis bukunya, yang dua terakhir untuk jualannya. Banyak penulis buku di Indonesia itu jago nulis, tapi sangat sedikit yang jago masarin bukunya. Ya itu menyedihkan. Makanya buku-buku yang laris itu selain bisa jago nulis, biasanya orang itu punya audiens yang luas di media sosial ya. Jadi nulis buku itu sulit, tapi yang tidak kalah sulit memasarkan buku yang Anda tulis. Itu pengalaman saya ya. Saya nulis buku relatif cepat, tapi masarin bukunya nggak mudah. Ya. Anyway, kalau Anda mau jadi penulis lepas, hidup full time sebagai seorang penulis buku, tiap tahun bikin 2 buku, nerbitin 2 buku, itu bisa hidup menurut saya. Dan kemudian Anda ahli menjualnya, itu bisa kaya. Dan itu enjoy ya, Anda menjual ilmu itu kan dapat pahala. Maksud saya menyebarkan ilmu melalui buku itu kan pahalanya banyak teman-teman. Menyebarkan ilmu yang berguna bagi masyarakat. Itu contoh skill untuk menjadi seorang penulis buku. Yang di slide 18 misalnya Pak Yudya saya mau jadi trainer. Karena menurut Pak Yudya tadi bayarannya mahal. 1 hari dibayar 15 juta, itu sangat maknyus Pak Yudya. Saya kerja sebulan berdarah-darah aja gajinya nggak ada 10 juta Pak Yudya. Pak Yudya kerja sehari dapat 15 juta, itu kan wonderful. Nah, apa skillnya Pak Yudya supaya saya jadi trainer yang bagus, bukan trainer bisnis ya, trainer manajemen, trainer training untuk perusahaan lah, corporate trainer. Yang pertama ya public speaking-nya jago, ya Anda bisa bicara di depan publik dengan bagus, dengan suara yang lantang. Atau kecakapan bikin modul pelatihannya bagus, ya bikin materi presentasinya oke, gambar-gambarnya keren. Kemudian mendesain materinya juga bagus, dan yang tidak kalah penting kecakapan memasarkan keahliannya. Ini yang terakhir lagi-lagi personal branding ya. Kenapa teman saya tadi sukses ketika dia jualan training ya? Dia kan tadinya trainer manager di Unilever, resign, kemudian dia menjadi independent worker dan sukses jualan trainingnya. Kenapa? Karena dia personal brandingnya bagus, dia punya website yang sangat bagus, judulnya muhammadnur.net, dan pengunjungnya banyak. Jadi dia dapat order dari websitenya itu, jadi dia ahli memasarkan keahlian trainingnya. Sekali lagi banyak public speaker yang bagus, trainer yang bagus, banyak orang-orang yang kerja di perusahaan itu ingin jadi trainer ya. Cari penghasilan sampingan jadi trainer, tapi dia nggak pandai cari klien. Bahkan ada orang yang berani resign dari perusahaan, dikiranya mudah mencari klien untuk training. Akhirnya dia nggak dapat order. Jadi setahun zero penghasilannya, itu kan tabungannya habis teman-teman. Makanya saya bilang, ketika Anda mau menjadi knowledge worker yang sukses di bidang training, bukan hanya public speaking yang bagus, bukan hanya training skill yang bagus, Anda juga harus pandai menjual jasa itu. Nanti kita akan belajar lebih detail ya. Nah yang terakhir, contoh terakhir ini kecakapan untuk menjadi seorang fotografer pernikahan. Itu contoh keahliannya, Anda harus ahli fotografi ya otomatis ya. Anda tahu kamera-kamera, jenis kamera, ahli fotografi. Anda ahli mengedit foto. Dan yang terakhir, saya tambahkan ulang ini, kecakapan untuk memasarkan keahliannya. Jadi apapun jenis keahlian Anda, apapun profesi yang ingin Anda pilih sebagai seorang knowledge worker, selain Anda harus ahli dalam bidang teknis yang Anda mau jual, Anda mutlak juga harus punya keahlian memasarkan jasa Anda. Karena namanya independent worker, Mas. Yang bayari Anda itu ya klien Anda. Kalau Anda nggak pandai bayar klien, ya mati Anda. Tenggelam dalam kelaparan. Oke? Saya punya banyak contoh itu, Mas. Teman-teman saya yang ahli dalam bidang konsultan, ahli dalam bidang training, pengen punya usaha sendiri kayak saya, tapi nggak pandai jualan. Akhirnya berbulan-bulan nggak dapat klien. Sama, banyak fotografer pernikahan, banyak banget. Dan semuanya ahli. Mungkin keahliannya nggak beda jauh. Tapi hanya sedikit segelintir yang bisa jualan jasa fotografinya. Sehingga yang kaya itu yang pandai jualan. Misalnya tadi saya bilang tetangga saya yang orang Pekalongan itu ya.
tetangga saya di Pekalongan, dia belajar otodidak mengenai fotografi. Dan menurut saya, hasil fotonya nggak bagus-bagus amat, Mas. Paling tidak dibanding ukuran standar Jakarta misalnya. Nggak asik-asik amat. Tapi dia pandai memasarkannya, Mas. Dia pandai sekali memasarkan jasanya di kota Pekalongan. Jadi dia kewalahan kadang-kadang karena ordernya datang terus. Dia memasarkan jasanya dengan Instagram. Dia ahli. Jadi yang lebih ahli dibanding dia saya yakin banyak dalam bidang fotografi ya. Tapi yang pandai memasarkan nggak banyak, Mas. Jadi akhirnya jadi ahli tapi yang kelaparan, yang miskin. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau menekuni satu profesi tertentu tadi contoh-contoh skillnya ya. Anda mendesain seperti itu juga ya. Misalnya kalau Anda mau jadi seorang ahli SEO, apa ya Pak Yudia ya komponen skillnya ya Anda bisa browsing. Kalau Anda mau menjadi seorang ahli konsultan manajemen, skillnya apa saja? Nah saya tadi sudah ngasih contoh-contoh ya, beberapa contoh ya, tidak semuanya. Tapi Anda sebaiknya membuat catatan yang sama. Oke? Nah di halaman berikutnya ini yang tidak kalah penting setelah tahu skillnya di breakdown lagi. Di breakdown lagi ya. Jadi tentukan komponen kunci skill yang mau ditumbuhkan. Ini lebih detail lagi. Kalau tadi sebelumnya saya ngasih contoh itu skill yang global gitu. Misalnya contohnya adalah Anda kalau mau sukses menjadi seorang yang bisa memasarkan jasa konsultan Anda misalnya ya. Seperti saya seorang konsultan manajemen, saya bisa survive, so far survive dan lumayan sukses. Karena saya tidak hanya ahli mengenai konsultan manajemen, tapi saya ahli mengenai online marketing. Ya, jadi itu ilmu yang juga saya pelajari. Ketika saya dulu mau menjadi seorang konsultan manajemen yang sukses, saya harus ahli mengenai online marketing untuk jualan jasa konsultan manajemen saya. Jasa konsultasi manajemen. Nah, itu kan global ya, online marketing skill, apa saja ya isinya ya. Atau ketika saya mau menulis buku misalnya, itu kan tadi sudah saya kasih contoh, basic skill yang harus dikuasai ya writing skill. Oke, fine. Tapi apa sih isi dari writing skill itu apa? Atau tadi ada orang yang bilang mau jadi trainer, supaya penghasilannya maknyus. Tadi kan salah satu contoh skillnya Anda harus tahu public speaking skill. Oke, fine Pak Yudi ya. Tapi apa komponen public speaking itu? Apa saja kira-kira? Nah ini saya ngasih contoh ya. Di halaman 21, saya ngasih contoh detail ini. Misalnya kalau Anda mau belajar online marketing skill itu, yang pertama kecakapan mengembangkan konten marketing yang persuasif melalui media sosial seperti Instagram atau juga melalui blog. Yang kedua, kecakapan untuk membangun relasi dengan prospek pelanggan melalui saluran email marketing dan WhatsApp marketing. Kecakapan untuk membuat materi iklan dan kalimat promosi copywriting yang persuasif dan menarik minat calon pembeli. Ya, ini contoh saja. Ya. Ada satu lagi sebenarnya, satu poin lagi yang tidak kalah penting. Ya. Jadi Anda juga bisa membuat traffic blog. Anda meningkat dengan metode SEO. Ya. Kalau Anda jualannya melalui blog, Anda juga harus SEO-nya jago. Nah ini kecakapan-kecakapannya harus dibikin ya. Anda harus jago bikin konten blog. Saya dulu ya belajar bikin konten blog yang menarik. Kemudian saya belajar mengenai email marketing. Saya pelajari itu karena itu sangat berpengaruh. Saya pelajari WhatsApp marketing karena klien-klien saya itu kebanyakan datang dari pelanggan WhatsApp saya. Atau kemudian bikin copywriting gitu ya, memasarkan jasa konsultan saya. Dan satu lagi jasa SEO ya, memanfaatkan teknik SEO untuk meningkatkan traffic blog saya. Nah itu saya pelajari semua, misalnya email marketing saja banyak ilmunya yang saya pelajari ya berjibaku ya. Bikin artikel ya berjibaku. Contoh di halaman 22 nih ya, komponen kunci untuk writing skill. Kalau Anda misalnya mau jadi seorang penulis buku, atau ini bukan hanya penulis buku ya, Anda bisa jasa menulis laporan bisnis, itu kan banyak. Jasa bikin studi kelayakan, jasa bikin analisa bisnis, itu kan butuh writing skill. Nah, writing skill itu apa? Kuncinya apa? Misalnya ya, pertama kecakapan merumuskan outline tulisan secara sistematis, ini penting outline. Yang kedua, kecakapan untuk merangkai kalimat dengan efektif dan menarik.
Yang ketiga, kecakapan untuk menuliskan gagasan pikiran Anda dengan bahasa yang mudah dipahami. Kecakapan untuk menjabarkan sebuah konsep dengan beragam contoh konkret atau serta cerita yang menarik, disertai data-data. This is it ya teman-teman ya, ini writing skill yang basic ini. Ini kebetulan sudah saya kuasai semua ya, karena saya belajar melalui blogging ya. Saya ngeblog lebih dari 10 tahun, jadi saya belajar menulis lebih dari 10 tahun. Jadi ketika nulis buku itu lebih mudah, karena sudah belajar 10 tahun. Tanpa henti ya, tiap minggu saya update di blog itu tiap minggu mas, dan itu saya lakukan lebih dari 10 tahun. Jadi saya bisa menguasai ini semua. Tapi ini hanya contoh teman-teman ya. Contoh kalau Anda mau punya skill writing skill yang top markotop, jos, Anda harus pandai bikin outline, Anda harus bikin merangkai kalimat yang sistematis, yang runtut. Sekarang banyak anak-anak muda nulis 1 halaman saja tidak bisa. Apalagi 2 halaman. Dulu ketika nulis skripsinya mungkin tertatih-tatih gitu ya. Anda misalnya sekarang suruh nulis laporan bisnis selama sepanjang 5 halaman. Mungkin Anda gelagapan juga. Karena tidak terlatih. Nah, kalau Anda mau menjadi seorang penulis jasa konsultan, jasa penulis laporan bisnis, jasa penulis buku, ya Anda harus menguasai ini. Latihan. Ya. Bahasanya mudah dipahami, konkret. Kalau Anda baca buku saya ya, ini e-book saya kan ada bonusnya ya di kursus ini. Itu bahasanya mudah dipahami teman-teman. Mengalir, ya sistematis. Nah di halaman slide 23 saya ngasih contoh berikutnya ini ya. Public speaking skill itu apa Pak Yodi ya? Ya komponennya misalnya Anda kecakapan menyampaikan materi secara sistematis. Kecakapan menggunakan intonasi suara, eye contact, dan body language yang optimal dalam presentasi. Kecakapan untuk menggunakan cerita atau storytelling sebagai bagian penyampaian materi. Kecakapan menguraikan contoh-contoh konkret untuk menjelaskan sebuah materi. Kecakapan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan membumi. Ya ini kan kalau saya presentasi itu bahasanya mudah dipahami ya teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu. So this is it. Ya, jadi kalau Anda mau jadi trainer yang sukses, bayarannya jutaan per hari, Anda harus menguasai public speaking. Oke, fine Pak Yodia. Apa sih public speaking itu Pak Yodia? Binatang apa itu? Ya ini, contoh-contoh konkretnya. Anda ngomongnya lancar, sistematis. Eye contact-nya keren, ya eye contact-nya oke. Ya, intonasinya bagus. Ya, kadang-kadang lucu juga. Ya, saya itu kalau training offline lucu, Mas. Ini karena online kan interaksi saya dengan Anda tidak langsung ya. Kalau saya offline itu selalu lucu ya, kayak stand up comedian. Jadi peserta training saya itu selalu happy kalau saya jadi trainer mereka. Karena lucu, ya saya sering mengeluarkan joke kalau training. Langsung offline ya. Oke. Jadi pesertanya pada tertawa. Nah, kemudian di slide terakhir ini ya, di slide berikutnya ada slide 24 ya. Kecakapan membuat modul pelatihan atau materi presentasi. Ya, contohnya kecakapan menggunakan PowerPoint atau Canva. Kecakapan membuat desain materi yang estetik. Kecakapan menyusun outline materi pelatihan. Kecakapan menyusun materi pelatihan secara sistematis dan komprehensif. Ya, ini semua contoh-contoh saja Mas ya. Tadi kecakapan public speaking, kecakapan writing skill, atau kecakapan bikin modul pelatihan, ini contoh saja. Anda lakukan hal yang sama teman-teman. Anda tadi sudah milih profesi yang ingin Anda jual sebagai seorang freelancer. Oke, fine. Kemudian Anda identifikasi skill-skill kuncinya apa. Kalau Anda sekali lagi mau menjadi seorang trainer, ya tadi salah satu kecakapan kuncinya adalah public speaking dan kemampuan membuat materi pelatihan. Kemudian apa ya membuat materi pelatihan itu apa? Sub-skillnya. Ya contohnya seperti yang ada di layar ini. Anda lakukan yang sama itu Pak Mas, teman-teman ya, untuk semua jenis skill yang akan Anda kuasai. Sebab itulah langkah pertama Anda menguasai, Anda menjadi expert. Ya. Kalau Anda mau menjadi expert tapi nggak tahu apa yang Anda pelajari itu kan omong kosong teman-teman. Anda misalnya mau belajar menjadi seorang ahli SEO. Apa itu Pak binatang SEO itu? Apa saja skillnya? Anda blank ya kan omong kosong. Anda mau jadi konsultan media sosial, social media marketing. Apa saja itu Pak Yudi ya komponennya? Ya blank dong Anda ya. Nah, makanya tolong dirumuskan. Ya. Nah, di halaman 25 ini saya ngasih assignment yang kedua ini. Action plan yang kedua.
Rumuskan komponen kunci dari skill yang ingin Anda kembangkan. Jadi Anda pilih satu skill aja, skill SEO atau skill online marketing atau skill public speaking atau skill jualan jasa, konsultan manajemen gitu ya. Kemudian Anda breakdown, Anda rumuskan apa poin-poin sub skillnya, istilahnya sub skill ya. Di breakdown menjadi sub-sub skill yang lebih detail. Sebab dengan itu Anda punya petanya, Anda punya gambaran, oh ini loh skill yang harus saya pelajari. Anda centang nanti kalau sudah, oke, sudah selesai pelajari, sudah saya praktekkan, sudah saya lakukan proses peningkatannya, cek, gitu. Gitu Mas, Mbak, ya. Anda bikin, ya rumuskan komponen kunci. Tadi kan di langkah pertama, assignment pertama, menentukan jenis profesinya, ini di assignment kedua ini menentukan jenis skill yang ingin Anda pelajari. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.